Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Inilah tempat kesukaan bangsa jin, hindari sebelum terjadi sesuatu. Tidak hanya suka melekat di sebagian anggota badan manusia, jin juga bersarang di beberapa tempat yang jadi rumah serta singgahannya. Dinukil dari berbagai macam hadis, terdapat kurang lebih 11 tempat yang jadi sarang jin. Untuk diketahui, jin merupakan makhluk tersembunyi yang tidak nampak oleh manusia. Dahulu, bangsa jin menduduki sebagian tempat di langit serta sering mendengar berita-berita dari Allah. Tetapi sehabis diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak dapat lagi mencermati berita dari langit. Nenek moyang bangsa jin adalah iblis yang tadinya bernama Ajazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah, maka mereka kemudian disebut dengan setan. Istilah setan tidak cuma ditujukan kepada jin yang mencontohi iblis, namun juga bangsa manusia yang diperdayai oleh setan. Ada pula bentuk jin, disebutkan mereka mempunyai tanduk. Terdapat yang berukuran kecil semacam lalat. Terdapat yang mempunyai sayap, serta sebagiannya bisa memandang manusia. Tetapi kebalikannya, manusia tidak bisa memandang bentuk mereka. Bangsa jin mempunyai jenis kelamin serupa halnya manusia, yakni laki-laki serta perempuan. Mereka pula berkembang biak. Mereka akan mati saat sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang usianya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin biasanya menggemari tempat-tempat sunyi yang tidak ditempati oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tidak berpenghuni, lautan, lembah, tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang terdapat di muka bumi. Berikut adalah tempat-tempat bersarangnya jin. Yang pertama adalah WC. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebetulnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. WC jadi tempat kesukaan bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu yaitu kamar mandi, toilet, ataupun jamban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya, ini didiami oleh setan. Hingga bila salah seorang dari kamu bermaksud untuk tandas atau ke WC, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan pria serta wanita. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah pasar. Nabi bersabda, bila kalian sanggup, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar, serta yang terakhir keluar pasar. Sebab pasar merupakan tempat berkumpulnya setan, serta di situ mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, rumah kosong ataupun bangunan tidak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong ataupun bangunan tidak berpenghuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kamu semacam kuburan.
Sebetulnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu hendak tidur, hingga hendaknya membersihkan tempat tidurnya dengan mengibaskan ujung sarungnya 3 kali. Serta apabila berbaring hendaknya berdoa, Nabi bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya, serta berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk serta makan, maka setan hendak mengatakan kepada kawan-kawannya, kamu tidak memperoleh tempat menginap serta makan malam di rumah ini. Dan bila dia masuk ke rumah tetapi tidak membaca basmalah, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, kamu memperoleh tempat menginap. Dan bila dia tidak membaca basmalah saat sebelum makan, tentu setan akan mengatakan, kamu memperoleh tempat menginap serta makan malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, tempat jin bersarang adalah lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu buang air kecil di lubang. Lalu mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menimbulkan dibencinya buang air kecil di lubang? Maka Qatadah menjawab, dikatakan kalau ia merupakan tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang kelima adalah kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, seluruh tempat di bumi ini merupakan masjid atau bisa digunakan buat sholat ataupun bersujud, kecuali kamar mandi serta kuburan. Hadis riwayat Abu Dawud serta At-Tirmidzi. Lalu yang keenam adalah kandang unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sholat di kandang-kandang unta, sebab di situ ada setan. Sholatlah di kandang domba, sebab dia itu bawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud serta Ibnu Majah. Lalu yang ketujuh adalah lautan. Dari Jabir mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebetulnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari situ ia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau ataupun membencanai umat manusia. Sehingga siapa yang lebih besar menciptakan bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di golongan mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, dari Ibnu Mas'ud mengatakan, pada suatu malam kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami kehilangan ia, lalu kami pun mencari ia di lembah-lembah serta ganggang. Kami berkata, Rasulullah sudah diculik. Maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala datang waktu pagi hari, seketika ia tiba dari arah Haro, hingga kami berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda serta kami mencari Anda, tetapi kami tidak menjumpai Anda, lalu kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar perkataan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, tiba kepadaku seseorang yang mengundang dari golongan jin, hingga aku pun berangkat bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-9, tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik,
iblis sudah bertanya pada Allah. Katanya, "Wahai Tuhanku, Engkau sudah memberikan anak Adam tempat kediaman buat mereka berteduh serta berzikir kepadamu. Oleh itu, tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku." Maka Allah berfirman, "Tempat kediamanmu yaitu di dalam tandas." Wahai Tuhanku, Engkau sudah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di manakah pula tempatku berkumpul? Maka Allah menjawab, tempatmu berkumpul yakni di pasar-pasar, pesta, pusat pembeli-pembeli, kelab malam, tempat hiburan dan majelis-majelis maksiat. Lalu yang ke-10, tempat antara panas serta teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka ataupun di tengah matahari yang sedang bersinar, kemudian bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas serta sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah ia berdiri meninggalkan tempat itu. Lalu yang ke-11, tanaman ataupun benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sempat diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, yaitu tanaman keramat yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga tanaman yang dikeramatkan di tempat itu, serta membantai tiap orang yang berupaya menghalanginya, lalu ia menghadap Nabi, lalu ia bersabda, "Kembali, kalian belum melakukan apapun." Khalid pun lekas kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Maka Khalid langsung juga mendatanginya. Ternyata terdapat perempuan yang bertelanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya terdapat pasir. Maka Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya hingga ia mati. Sesudah diceritakan kepada Nabi, ia lalu bersabda, "Seperti itu adalah Uzza." Hadis riwayat Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Itulah beberapa tempat yang paling disukai oleh bangsa jin. Semoga kita bisa terhindar dari gangguannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.